pagi, siang, malam, teman-teman semuanya, kapanpun teman-teman menonton video ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan dimudahkan urusannya, dilancarkan urusannya sehingga bisa menyelesaikan kuliah ini dengan baik. Kita sudah masuk di pertemuan ke-12 nih. Kita minggu ini akan membahas mengenai digital matrix atau matrix pengukuran-pengukuran di ranah media digital, terutama di media sosial. Nah, eee, tahukah teman-teman bahwa tahun 2021 itu tepatnya bulan Mei, Facebook ini mengumumkan sebuah berita yang cukup penting, berita yang cukup menghebohkan kala itu, yang mengatakan bahwa mereka, akan menyembunyikan likes di Facebook dan Instagram. Orang kemudian nanya-nanya nih, kenapa Facebook harus menyembunyikan likes? Padahal kan orang itu kan cenderung sangat suka sekali gitu dengan postingan mereka yang mendapatkan banyak pujian berupa likes dan komentar gitu. Ternyata menurut Facebook, hal ini mereka lakukan sebagai langkah untuk melakukan yang dinamakan sebagai depressurize people's experience. Karena mereka beranggapan bahwa ada kecenderungan orang-orang hari ini, terutama pengguna-pengguna personal, itu cenderung khawatir, overthinking, depresi jika konten yang mereka bikin tidak mendapatkan banyak likes. Terutama jika tidak banyaknya likes itu dilihat oleh orang lain. Ini kan kemudian menambah tingkatan depresi mereka gitu. Jadi akhirnya Facebook mengatakan akan memberikan opsi bagi beberapa negara untuk diuji cobakan konsep di mana likes ini disembunyikan. Di Indonesia sendiri itu sudah berlaku meskipun tidak semuanya gitu ya. Ada beberapa akun yang memang bisa untuk disembunyikan likes-nya, begitupun ada juga yang tidak bisa. Atau ada yang mau dan ada pun yang tidak mau gitu. Nah, ini kan kemudian memberikan pertanyaan gitu ya, seberapa penting sih sebetulnya likes, komen, share, dan macam-macam itu di media sosial? Ternyata hal ini penting sekali terutama bagi para pegiat, komunikasi digital, bagi para influencer, dan bagi para bisnis-bisnis komersil yang, mendulang keuntungan dari interaksi para audiens mereka di media sosial, gitu. Nah, berarti ini berkaitan erat dengan materi kita minggu ini yang dinamakan sebagai matrix di media sosial. Lalu apa itu matrix, teman-teman? Jadi pada dasarnya matriks itu adalah sekumpulan data yang digunakan atau yang dipakai untuk mengevaluasi atau menilai dampak aktivitas media sosial pada kampanye pemasaran dan pendapatan perusahaan. Jadi pada dasarnya metrik ini digunakan untuk membantu perusahaan menilai sebetulnya seberapa berhasil sih mereka di media sosial, campaign-campaign yang mereka bikin, kemudian konten-konten yang mereka buat apakah berhasil atau tidak. Nah, untuk mengukur ini disebut sebagai matriks. Kenapa matriks penting? Karena dari matriks itu teman-teman akan banyak sekali hal yang bisa kita ketahui dari profil audiens kita secara demografi, psikografi, geografi. Kita juga jadi tahu apa sih sebetulnya konten-konten yang lagi viral, lagi diminati oleh audiens kita. Dan akhirnya pada akhirnya kita akan mengetahui bahwa apakah konten atau postingan yang kita bikin itu telah membangun kesadaran merek atau enggak. Dan kalau kita udah tahu data ini, kita jadinya lebih mengerti nih gimana caranya mengubah kampanye kita di media digital agar lebih efektif menjangkau audiens-audiens kita gitu. Nah, selanjutnya akan saya jelasin mengenai jadi apa aja nih, macam-macam, digital matrix. Nah, pada dasarnya ada beberapa matrix-matrix di, dunia digital, tapi untuk minggu ini kita cukup bahas 2 matrix yang sangat penting saja dulu, yaitu adalah, eee, engagement dan awareness. Oke, apa itu engagement? Baik, kalau secara bahasa engagement itu kan artinya keterlibatan. Dalam konteks media sosial, engagement ini dimunculkan dalam pemikiran, emosi, dan aksi seperti apa? Seperti memberikan likes,
mengklik tautan yang kita kasih, memberikan reactions, komentar, share atau repost, itu namanya engagement. Nah, kalau menurutnya tim Frick tahun 2010, dia bilang salah satu hal mendasar dari digital engagement adalah bagaimana kita selalu terhubung satu sama lain di dunia maya. Dan keterhubungan inilah yang memunculkan keterikatan masyarakat modern di media online. Jadi kalau menurut tim Frick, keterlibatan itu yang bikin orang-orang itu semakin terkoneksi di media digital yang sangat ramai ini. Dengan kita menunjukkan antusiasme kita, respon kita terhadap konten yang dibuat oleh orang lain, ini akan membuat keterhubungan yang saling erat antara satu orang dengan orang lainnya di media digital. Bahkan orang-orang yang tidak berkenalan pun di media digital, itu mereka bisa saling di media bahkan mereka yang tidak saling berkenalan pun di dunia nyata, itu mereka bisa saling berinteraksi, kenalan dengan erat di media digital ya karena tadi muncul namanya engagement atau keterlibatan. Nah, jadi apa aja bentuk-bentuk engagement? Ada beberapa bentuk engagement, teman-teman bisa sebutin yang mungkin tidak ada di sini. Ada namanya share, kalau di Twitter namanya retweet, ada namanya comment, atau mungkin bentuknya reply, ada namanya likes, loves mungkin, atau macam-macam. Ada reaction, ada klik tayang, ada mention, ada bikin tagar-tagar tertentu, ada ngasih-ngasih gift kalau di TikTok, dan macam-macam tadi itu. Jadi artinya engagement itu adalah apapun yang kita lakukan untuk berinteraksi dengan konten di media sosial atau media digital. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah konten, kita tuh berinteraksinya dengan cara apa? Dengan nge-likes kah? Dengan nge-share kah? Dengan nge-save kah? Dengan komentar kah? Atau dengan reaction? Atau dengan kasih gift? Dan macam-macam itu. Itu semua bentuk engagement. Dan engagement ini teman-teman penting sekali. Kenapa dia penting? Karena ini membuktikan bahwa sebuah konten yang dibuat di media digital atau media sosial itu mendapatkan perhatian dari khalayak. Itu merupakan konten yang diminati oleh khalayak, konten yang disukai oleh khalayak, sehingga ini bisa menjadi sinyal nih bagi sang pembuat konten untuk meningkatkan kembali kontennya atau mengetahui sebetulnya apa yang diminati oleh audiensnya. Itu namanya engagement. Lalu yang kedua, ada yang namanya awareness. Kalau tadi tuh engagement bentuknya keterlibatan, kita terlibat dalam sebuah konten. Nah, kalau awareness itu bentuknya adalah seberapa kita terjangkau, seberapa sering kita mendapatkan informasi atau terpapar pada konten tertentu. Awareness ini terbagi atas dua bentuk yang namanya reach dan impression. Yang pertama adalah reach, bisa dilihat ini. Kalau reach dari pengertian ini, the number of users exposed to a piece of content. Kalau ini namanya impression, atau the number of times a piece of content was displayed to the target audience. Nah, pertama kita bahas dulu soal reach. Reach itu pada dasarnya teman-teman adalah seberapa banyak orang yang mengakses konten kita. Jadi seberapa banyak orang yang lihat konten kita, itu namanya reach. Ya. Kenapa reach penting? Pertama adalah karena jangkauan berhubungan langsung dengan jumlah pengguna unik yang melihat konten kita. Jadi kita jadinya tahu nih bahwa oh ternyata berapa orang sih yang lihat konten kita. Dari orang-orang ini siapa saja yang berasal dari daerah tertentu. Apakah kita menjangkau audiens dari luar daerah kita atau tidak. Itu kan. Kemudian jika jangkauan kita tinggi, konten kita kemungkinan besar cocok untuk audiens target kita. Jadi karena apa? Karena konten kita bagus, akhirnya mereka nge-share ke temennya, akhirnya jadi banyak yang ngelihat tuh. Jadi pada dasarnya reach itu adalah seberapa banyak pengguna unik atau seberapa banyak orang yang mengakses konten kita. Yang selanjutnya ada namanya impression. Kalau impression ini adalah, kalau tadi reach itu seberapa banyak orang yang mengakses konten kita, maka kalau impression ini adalah seberapa sering
orang mengakses konten kita. Maksudnya apa? Maksudnya, apakah dari 10 orang ini ada yang nonton video kita 3 kali misalnya? Atau katakanlah tadi misalnya dari, satu konten kemudian jangkauannya atau reach-nya ada 100 orang misalnya, berarti 100 orang yang melihat. Kalau impression ngomonginnya soal berapa sering. Jadi kalau misalnya di konten kita ada 100 orang yang ngelihat dan 100 orangnya ini 3 kali ngelihatnya, maka impression-nya berarti 300. Jadi kalau misalnya impression-nya adalah 400, maka artinya sebanyak 400 kali postingan kita muncul pada layar orang lain. Kenapa ini penting? Pertama, karena satu, tayangan ini atau impression nama lainnya adalah tayangan ya, berguna saat kita tidak ingin menunggu terlalu lama untuk melihat apakah iklan efektif. Kan? Jadi kalau misalnya kita bikin iklan tertentu di media digital, kita jadinya tahu nih kapan kita harus mengubah iklan kita atau gimana. Intinya sebetulnya impression ini menunjukkan bahwa konten kita itu diminati oleh orang lain sehingga mereka mau nonton berkali-kali, sehingga mereka itu tidak bosan melihat konten kita. Nah, matrix engagement dan awareness ini adalah metrik yang sangat penting untuk menilai kualitas, menilai seberapa berpengaruh, menilai seberapa efektif konten yang kita buat. Sehingga kita tahu berapa banyak orang yang kita jangkau dan berapa sering mereka melihat konten kita. Sehingga pada akhirnya yang kita lakukan tidak sia-sia, tidak membuang banyak waktu, tidak membuang banyak tenaga dan tidak membuang banyak uang karena kita punya ukurannya nih untuk melihat apakah konten kita efektif atau enggak efektif. Begitu teman-teman, itu adalah materi kita minggu ini mengenai digital matrix. Silakan teman-teman juga mengakses materi-materi lain di modul terutama dan juga di sumber-sumber lain untuk meningkatkan, memperkaya wawasan dan hazanah teman-teman sekalian berkaitan dengan materi digital matrix ini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada saya baik di grup kelas maupun juga di personal ya. Saya akan jawab sebisa saya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.